BSL yang akan kita pelajari minggu depan. Nah, di minggu depan ini akan menggunakan aplikasi yaitu Statistik Tools, aku lupa, for agriculture gitulah. Nanti aku kasih lihat bentukan aplikasi kayak gimana nanti di share screen laptop. Mungkin sebelum praktikum minggu depan nanti teman-teman diharapkan udah download aplikasinya karena kita akan menggunakan aplikasi itu untuk tugas. Jadi ada beberapa aplikasi yang bakal kita gunakan selama rancop ini. So yang lebih mudah itu yang STAR dan minggu depan kita akan mempelajarinya itu dulu itu yang lebih mudah dulu. Baru SPSS agak rumit tapi dan installnya pun agak rumit SPSS. Nanti mungkin aku buru-buru ngasih ke teman-teman sebelum dibutuhkan untuk kuliah supaya bisa nginstal duluan. Soalnya installnya agak tricky dikit. Aku aja kemarin semester 5 nggak bisa install laptopku. Tapi bisa sebenarnya, cuman nggak ngerti aja kemarin. Setelah aku coba lagi ternyata bisa. Ada lanjutannya. Jadi perlu aktivasi gitu. Untuk SPSS. Aku tungguin lagi. Jangan lupa on cam. Sampai 7.15. Anugrah Putri, Wahyu, Umu Nur, Randy, Gabriel, Kintan. Mungkin kita tunggu 1 menit lagi aja ya, karena kalau 15 menit kayaknya kelamaan deh. Keburu nggak sempat jelasin. 1 menit lagi sampai 8.10. Nanti jangan lupa ingetin temennya kalau telat, chat di kolom komentar, izin masuk, alasannya kenapa gitu. Batasnya 8.15. Jangan tegang-tegang ya. Udah pada sarapan belum? Kayaknya belum sih. Masuk Oke. Tinggal 5 orang. Oh, udah 8.10. Oke, kita mulai. Selamat datang di praktikum perancangan percobaan yang pertama. Pertemuan kedua. Jadi kita akan mempelajari RAK dan tadi aku jelaskan. Di sini ada terdapat ciri-ciri dari RAK, di mana RAK diterapkan untuk kondisi tempat percobaan yang mempunyai satu arah gradien yang menyebabkan heterogenitas. Jadi suatu lahan itu tidak mungkin homogen seluruhnya, pasti ada faktor yang membuat heterogenitas, yang membuat keadaan lahan itu berbeda-beda pada setiap bloknya, yaitu gradien. Jadi nanti selanjutnya bakal disebut gradien. Terdapat pengelompokan, kelompok ini bisa disebut kelompok, blok, atau ulangan. Jadi kalau misalnya teman-teman menemukan istilah kelompok, blok, atau ulangan itu sama aja. Yang kondisi dalam kelompok harus homogen. Jadi dibaginya berdasarkan arah gradien, tapi dalam setiap blok keadaannya harus homogen. Nanti akan ada contohnya di slide selanjutnya. Kemudian pengacakan dilakukan dalam masing-masing kelompok. Nah, karena kemarin RAL itu pengacakan dilakukan pada satu plot, seluruh plot gitu. Sedangkan kalau untuk RAK ini, pengacakan dilakukan dalam masing-masing kelompok. Di sini ada contohnya.
di mana gradiennya itu adalah sungai, sehingga akan menyebabkan heterogenitas ketersediaan air. Seperti yang kita tahu, kalau dekat sungai berarti kan kandungan air tanah itu akan lebih banyak daripada yang jauh dari sungai. Jadi, bagaimana cara menentukan blok? Blok ditentukan dengan cara tegak lurus arah gradien. Kalau kita lihat, sungainya itu ke arah yang panah kuning, sehingga kalau tegak lurusnya ke arah panah yang warna biru. Jadi ke belakang itu blok. Bisa kita lihat warna hijau army itu blok 1, terus hijau muda itu blok 2, hijau tua itu blok 3. Nah, di dalam satu blok itu, misalnya dalam satu blok 1, itu keadaannya harus homogen. Cocok ya berarti ya, kalau dekat sungai, ini kan blok 1 sama-sama dekat sungai, dari depan sampai belakang. Berarti keadaannya sama-sama jenuh dengan air. Gitu. Semakin ke belakang, semakin berkurang kadar airnya. Dan di blok 3 semakin sedikit airnya. Nah, logikanya seperti itu. Kemudian, kondisi dalam blok homogen dan kondisi antar blok heterogen. Karena selanjutnya pengacakan akan dilakukan di dalam blok. Pengacakan tidak bisa dilakukan apabila keadaannya heterogen. Jadi karena yang homogen itu hanya dalam satu blok, pengacakannya hanya dilakukan dalam satu blok itu aja. Gitu. Untuk menentukan jumlah blok, ini ada rumusnya P kurang 1 dikali R dikurang 1, di mana P itu merupakan jumlah perlakuan dan R itu merupakan jumlah ulangan. Harus lebih dari 15. Ini adalah rumus umumnya. Cuman pada kenyataannya ini tidak harus seperti ini. Contohnya kalau misalnya kita cuma punya 2 perlakuan dalam suatu penelitian, kita mempunyai penelitian dan perlakuannya cuma 2, masa kita harus membuat ulangannya itu 8 untuk menghasilkan lebih dari 15 ini. Itu nggak mungkin karena ketika kita ulangannya terlalu banyak, tidak sesuai dengan perlakuan, itu akan menambah bias. Itu akan memperlebar errornya. Kenapa? Karena pengukuran itu kan tidak 100% benar. Kita sebagai yang belum ahli, harusnya sudah paham itu. Kalau misalnya kita mengukur di lahan itu pasti ada errornya. Walaupun kita udah yakin sekalipun, itu bisa aja hanya 90% benarnya. Kalau udah ahli sekalipun mungkin aja hanya 90% gitu. Error itu pasti ada, galat itu pasti ada. Jadi untuk memperkecil galat, gunakan ulangan yang sesuai dengan jumlah perlakuannya. Itu bisa disesuaikan. Kalau misalnya perlakuannya cuma 2, ya udah ulangannya 3 aja atau paling banyak 4, itu juga udah kebanyakan banget sebenarnya. Disesuaikan aja. Selanjutnya yang bakal lebih memperlebar bias lagi itu adalah pengambilan sampel, karena di setiap ulangan pasti sampelnya nggak hanya 1, nanti sampelnya ada banyak gitu. Itu akan memperlebar lagi galatnya. Kemudian di sini ada pengacakan, di mana pengacakan perlakuan dilakukan pada masing-masing blok. Bisa kita lihat tadi yang hijau-hijau itu. Oh iya, silakan izin record. Gabriel Dennis, oke. Bisa tah record? Penyelenggaranya tuh aku apa? Kakak, hostnya Kak. Aku kagak pakai laptop. Nanti yang pas itu aja ya, yang pas perhitungan statis, perhitungan Excelnya statis lagi. Beda matkul. Oke, di sini ada pengacakan di mana di kuning-kuning ini itu menunjukkan gradien. Kuning-kuning ini hijau loh. Hijau-hijau ini menunjukkan gradiennya. Tergeser. Dan kalau gradiennya ada di sini, berarti arah bloknya ke arah yang biru, panah biru. Udah pas berarti ya, blok 1, blok 2, blok 3, blok 4 itu mengikuti arah panah ini. Nah, terus gimana pengacakannya? Pengacakannya itu dilakukan terpisah, teman-teman. Jadi kalau kita mau ngacak blok 1, berarti blok 1 aja dulu. Kita mau ngacak blok 2 aja dulu. Blok 3 aja dulu, sampai blok 4 itu aja dulu gitu. Jadi terpisah. Terus gimana cara kita tahu ini terpisah? Teman-teman bisa lihat
untuk V1 atau perlakuan 1 itu kan di masing-masing blok itu kan ada V1. Jadi gimana yang jelaskan ya? Untuk setiap blok itu hanya ada satu perlakuan V1. Untuk setiap blok hanya ada perlakuan V2, untuk satu blok hanya ada perlakuan perlakuan V3 dan seterusnya. Jadi masing-masing itu satu. Bisa teman-teman lihat di sini lengkap. Ada V1, V2, V3, V4 sampai V5. Gitu. Jadi nggak mungkin kalau dalam RAK itu nggak mungkin V1 ada dalam satu blok. V1 ada 2 dalam satu blok. Aduh, belepotan. Kemudian ini contohnya ini adalah perlakuan sebanyak 6 varietas jagung V1, V2 sampai V6 yang diulang sebanyak 4 kali. Jadi blok ini adalah ulangan. Istilah yang tadi blok, kelompok, ulangan itu sama aja. Kita lanjut ke analisis ragam. Di sini ada ragamannya ini bertambah dari yang hanya 2 kemarin. Kalau kemarin kan hanya perlakuan dan hanya galat. Sekarang bertambah ada ulangan. Karena apa? Karena di sini kita bagi-bagi berdasarkan blok, berdasarkan ulangannya. Kalau yang kemarin kan enggak, jadi enggak perlu dihitung. Kalau sekarang kita bagi berdasarkan blok, berarti kita harus hitung. Gitu. Untuk DB-nya teman-teman sama aja kayak kemarin, artinya untuk U itu adalah jumlah ulangan, untuk P itu adalah jumlah perlakuan. Gitu. Nanti teman-teman tinggal translatein sendiri artinya kayak gimana. Untuk JK-nya nanti ada rumusnya di next slide. Untuk KT prinsipnya juga sama. KT itu kuadrat tengah. Prinsipnya sama. Kalau kita mau mencari KT ulangan, berarti kita membagi JK ulangan dibagi DB ulangan. Jadi harus satu jenis yang sama gitu. Kalau kita mau cari KT perlakuan, berarti JK perlakuan kita bagi dengan DB perlakuan. JK itu jumlah kuadrat, DB itu derajat bebas, jangan lupa. Begitu juga dengan KT galat. Kalau kita mencari KT galat, berarti JK galat dibagi dengan DB galat. Gitu, teman-teman. Untuk F hitung juga prinsipnya sama. Untuk mencari F hitung itu, kalau di RAK ini ada 2 F hitung. Yang pertama itu F hitung ulangan, dan yang kedua itu F hitung perlakuan. Bagaimana cari F hitung ulangan? KT ulangan atau kuadrat tengah ulangan yang tadi udah kita dapat, kita bagi dengan KT galat. Terus gimana cara mencari F hitung perlakuan? KT perlakuan kita bagi dengan KT galat. Jadi kalau untuk F hitung selalu dibagi dengan KT galat. Kalau misalnya kita mencari KT itu harus dibagi dengan sejenisnya, misalnya JKU dibagi dengan DWU, kalau di F hitung selalu dibagi dengan KT galat. Gitu bedanya. Nah, untuk F-tab juga nanti akan dicari 2 F-tab. F-tab untuk membandingkan F hitung ulangan dan F-tab untuk membandingkan F hitung perlakuan. Sini ada 2, nanti bisa disesuaikan DB-nya yang digunakan. Mungkin nanti aku contohkan aja. Selanjutnya ini ada contoh untuk data pengamatan panjang tongkol pada 6 varietas jagung. Teman-teman boleh nyalin dulu ini. Kalau mau hitung bareng-bareng pakai Excel, bisa salin bareng-bareng. Angkanya bisa disalin. Kalau yang mau salin bisa itu ya, bisa nyalin dari PPT yang ada di Classroom. Mungkin aku jelasin dulu. Jadi di sini ada 3 total ya. Ada 3 total. Yang pertama itu total perlakuan yang kayak kemarin. Jadi jumlah dari perlakuan 1, jumlah dari perlakuan 2, jumlah dari perlakuan 3 dan seterusnya. Ini total dari ulangan. Yang bertambah dari yang tabel RAK kemarin ini adalah total ulangan. Jadi kita mempunyai total ulangannya juga, di mana ini
menjumlah dari ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3 sampai ulangan 4. Dan juga ada grand total atau total keseluruhan yang 811,24 yang warna hijau muda. Jadi di sini ada 3 total yang akan disebutkan nanti yang akan digunakan. Dan di sini ada tabel ANOVA, contoh penyelesaian soal. Di sini bisa kita lihat yang pertama kita lakukan adalah mencari FK-nya. FK-nya itu dari mana? Rumusnya sama kayak kemarin. Grand total dikuadratkan, kemudian dibagi dengan hasil kali antara jumlah perlakuan dan jumlah ulangan. Jadi kalau perlakuannya 4, perlakuannya 6, ulangannya 4, itu berarti 4 dikali 6 kan. Saya 24, berarti nanti grand total dikuadratkan dibagi 24. Gitu. Untuk JKU, itu sebenarnya prinsipnya sama aja, sama yang kemarin. Kalau misalnya JKP itu kan yang dikuadratkan adalah total perlakuan. Kalau JKU berarti yang dikuadratkan adalah total ulangan. Nah, di sini yang berbeda adalah di bagian pembaginya. Kalau misalnya JKU dibagi 6, kenapa dibagi 6? Karena kalau di tabel ada nggak ya? Nggak ada ternyata. Nanti deh di Excel berarti. Nanti kalau di tabel bisa kita lihat bahwa ulangan itu terdiri dari ulangan yang kita jumlah, satu ulangan yang kita jumlah terdiri dari 6 perlakuan. Jadi harus dibagi 6 gitu. Kalau perlakuan JKP kenapa dibagi 4? Karena dalam setiap perlakuan terdiri dari 4 ulangan. Jadi kita mesti dibagi 4. Kalau untuk JKT itu sama kayak kemarin juga rumusnya. JKT itu masing-masing data yang ini, masing-masing data itu dulu dikuadratkan. Alah, tergeser terus. Masing-masing data ini dikuadratkan, kemudian dijumlah, baru dikurangi FK. Untuk mencari JKT, JKP, JKU, dan JKJK kecuali JKG, JKU, pokoknya JKU, JKP, JKT itu pasti dikurang FK, kecuali JKG. Karena prinsip JKG adalah JK total dibagi dengan JK lainnya. JK lainnya di sini ada apa? Ada JKP dan JKU. Berarti mencarinya JKT dikurang JKP dikurang JKU untuk mencari JK galat. Oke. Kesimpulan dan interpretasi sama aja kayak kemarin. Untuk kesimpulannya itu adalah hasil perbandingan antara F hitung perlakuan dan FTEP 5%. Kemarin aku cek-cek itu masih ada yang bingung menggunakan rumus Excel. Kemudian dikuadratkan sendiri itu nggak apa-apa. Selagi hasilnya sama. Tapi masalahnya ada yang hasilnya nggak sama. Gitu. Jadi bingung aku juga. Tapi nggak apa-apa, yang penting udah mengerti prinsipnya dulu, itu dulu. Tapi ya kalau dalam analisis pasti hasil juga diperhitungkan. Karena kan yang mau kita cari dalam suatu analisis itu kan hasil akhirnya, perbandingan F hitung dan juga interpretasinya. Itu. Jadi teman-teman diharapkan bisa mengerti sampai ke hasilnya, sampai selesai itu sampai benar gitu. Ini yang kesimpulan tadi, dan interpretasi tetap sama kayak kemarin. Kalau misalnya lebih dari FTEP 5% atau lebih dari FTEP 1%, itu pasti perlakuan menunjukkan pengaruh yang berbeda terhadap hasil bla 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 gitu. Sama aja kayak kemarin. Kemudian di sini di interpretasi bisa ditambahin apakah H0 diterima atau ditolak dan sebagainya. Gitu. Oke, di sini ada experimental design model. Di sini ada 4 replikasi. Replikasi yang 1 itu yang biru, replikasi 2 yang merah, replikasi 3 yang kuning, dan replikasi 4 yang hijau. Dan ada 7 treatment atau 7 perlakuan. Di sini ada hipotesis seperti biasa, pasti ada hipotesis. Kalau untuk mencari ini ya, kita bisa lihat perbedaan antara randomized complete design atau RAL dengan randomized block design atau RAK, rancangan acak kelompok. Randomized complete design RAL, rancangan acak lengkap. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau pengacakan untuk
RAL satu perlakuan disebar di semua, di bebas lokasinya bebas, jadinya acak banget, ada yang di sini, ada yang 2 di sini, ada yang 3. Tuh. Terus yang ya kan untuk yang perlakuan ulangan 1 ini ada yang di atas, ada yang di bawah, pokoknya acak banget. Terus ulangan 2 juga ngacak, ulangan 3 juga ngacak, dan ulangan 4 ini juga ngacak. Jadi setiap ulangan tidak terdapat wakilnya masing-masing, tidak terdapat wakil perlakuannya masing-masing, karena di sini bisa aja ada 2 perlakuan, bisa aja ada 2 perlakuan 1 misalnya, bisa aja ada 2 perlakuan 2, ada 2 perlakuan 3, dan sebagainya. Tapi bedanya kalau di randomized block design, sini bisa kita teman-teman lihat, di sini ada gradien. Kalau di sini gradiennya berarti arah bloknya ke arah sini, tegak lurus. Ke arah sini. Ini gradien, arah blok tegak lurus. Ke arah sini. Menuju ke sini tuh. Teman-teman bisa lihat kalau misalnya di randomized block design itu dalam setiap ulangan itu pasti ada wakilnya. Jadi di sini ada 1P1, ada 1P1, ada 1P1, ada 1P1 gitu, karena pengacakan dilakukan dalam kelompok, bukan bebas seperti ini. Mungkin sampai sini udah paham atau masih bingung, karena pengacakannya lumayan vital. Jadi kalau sampai nggak paham itu nanti sampai ke sono, sampai selanjutnya prinsipnya nggak paham juga. Mungkin ada yang masih bingung, silakan tanyain, nggak apa-apa. Kalau dari misalnya yang dibingungin di awal atau gimana. Randy, Kintan, Wahyu, Umu. Hadir Kak. Hadir Kak. Kenapa terlambat? Umu hadir tadi 18 menit. Oke. Umu tadi udah chat. Zul udah. Berarti Randy, Kintan, Wahyu. Kenapa baru join? Mau Kak, tadi sengaja nggak ketiduran tadi saya. Karena pagi ya udah. Kalau Umu udah chat Tadi ya baru bisa join Kak tadi. Iya. Tadi yang chat siapa sih? Wahyu. Randy, Kintan. Randy dan Kintan. Gak ada ya? Itu emang gak ngambil kah? Atau ada di kuliah? Randy sama Kintan. Biar aku jelas gitu loh statusnya, ada dia. Oh ada. Yaudah berarti nanti ganti kelas ya. Berarti ganti kelas itu harus hari ini atau enggak besok. Kalau enggak ya enggak ada lagi. Kalau enggak ya kosong, karena nih, praktikumnya harus 100% kehadirannya. Enggak kayak praktikum lain, ini harus 100%. Jadi ada juga praktikum yang tidak harus 100%. Tapi yang ini harus 100%. Untuk Randy dan Kintan. Oke. Untuk ini, untuk cara pengacakannya, apa yang ada yang mau ditanyakan? Atau udah paham bedanya dengan RAL? Jadi nanti tugasnya itu disuruh membandingkan pengacakan antara RAL sama RAK. Dijelaskan perbedaannya itu apa. Sedikit spoiler. Udah kita lanjut aja karena kayaknya udah paham. Di sini ada randomized block design atau RAK, di mana sini ada analysis of variance-nya atau ANOVA.
Jadi ANOVA itu kependekan dari Analysis of Variance. Nanti ada banyak analisisnya, nggak hanya Analysis of Variance. Teman-teman bakal ketemu nanti di Rancop 2, kalau yang mau ngambil Rancop 2, karena tidak ada ruginya mengambil Rancop 2 karena itu nanti dibutuhkan di kuliah, di penelitian nanti, mengenai korelasi, regresi, dan sebagainya. Kalau saranku teman-teman ambil gitu. Ini ada contohnya di sini. Jadi teman-teman kalau untuk mencari RAK, silakan susun tabel seperti ini. Jadi yang penting terdiri dari, ini di sini ada total ulangan. Kemudian di sini ada total perlakuan. Gitu. Ada total ulangan sama total perlakuan. Mungkin bingung tadi ya, kok yang tadi yang di sini total perlakuan. Coba kita lihat di slide sebelumnya. Aduh, susah ada yang ini di slide-nya. Nah, kalau yang tadi kan perlakuannya ada di sini. Ulangannya ada di sini. Makanya tadi gemes. Makanya di sininya total di sini total perlakuan, sedangkan di slide selanjutnya itu posisinya tertukar gitu, nggak apa-apa. Yang penting terdiri dari total ulangan. Nih, kan sini ulangan nih kalau yang di sini. Yang penting terdiri dari total ulangan, total perlakuan, sama grand total. Gitu. Jadi sebelumnya ada 2 tabel yang perlu teman-teman siapkan, yaitu tabel ini, tabel total, sama tabel 2 arah ya ini teman-teman, sama ini, tabel ANOVA-nya. Ini tabel ANOVA namanya. Di sini ada contoh, ada rumus untuk mencari F-tab atau F-tabel menggunakan Excel. Nah, di sini contohnya masih F-tabel yang untuk perlakuan aja. Jadi kalau untuk perlakuan di sini bisa teman-teman lihat yang dipakai adalah DBP, DB galat. Tapi untuk mencari F-tab untuk ulangan itu yang dicari, yang dimasukkan adalah DB ulangan, DB galat. Nanti mungkin kita pahami dulu rumusnya supaya nanti yang pas di Excel nggak kebingungan. Kalau FK itu tadi sama, rumusnya grand total dikuadratkan dibagi dengan R dikali T. Udah paham sampai sini sama aja dengan yang kemarin. Tuh teman-teman bisa lihat ada langkah-langkahnya. Ini mencari JK total. JK total itu total perlakuan dikuadratkan baru ditambah. Total perlakuan dikuadratkan baru ditambah. Sorry. JK total. JK total masing-masing data dikuadratkan ditambah. Jadi di sini teman-teman bisa lihat 89,8 dikuadratkan yang ini nih. 93,8 kuadratin. Kayak gitu dan sebagainya sampai sekotak-kotak ini semua. Nanti untuk rumus makanya yang diblok adalah yang sini nanti. Sum square sama dengan sum square terus ngeblok bagian sini. Untuk mencari JKP berarti menggunakan total perlakuan. Total perlakuan yang sini, kalau misalnya di sini perlakuan berarti yang sini itu total perlakuan. Kalau di sini ulangan berarti ini total ulangan. Tuh. Dikuadratkan ditambah sama prinsipnya kayak kemarin pakai sum square, kemudian yang diblok adalah yang di sini. Dikurang dengan FK. Dibagi 4, jangan lupa karena masing-masing perlakuan ini terdiri dari 4 replikasi. Teman-teman bisa lihat di sini. Masing-masing perlakuan terdiri dari 4 replikasi. Ini kemudian ada JKU atau JK ulangan. Itu adalah total ulangan. Yang di sini total ulangan dikuadratkan kemudian ditambah. Dan dibagi 7 karena masing-masing dari ulangan, ini kan satu ulangan nih. Ulangan sampai sini satu ulangan. Masing-masing ulangan terdiri dari 7 perlakuan. Gitu teman-teman. Jangan lupa dibagi FK. Dan untuk di rumus Excel nanti tinggal sum square terus blok bagian sini. Jangan lupa dikurungkan, dibagi 7 baru dikurang dengan FK. Gitu. Di sini ada cara mencari JK galat. JK total dikurang JK perlakuan dikurang JK ulangan.
Ini ada treatmentnya. Jadi ini tabel ANOVA, DDDB. Mungkin teman-teman bingung ya, kok beda ya CV, DF, SS, MS, dan F. Ini kalau misalnya di bahasa Indonesianya ini yang SK, sumber keragaman, DF, degree freedom atau derajat bebas, SS itu jumlah kuadrat, yang ini MS itu kuadrat tengah, dan F itu untuk F hitung. Ya teman-teman. Kita ke latihan. Sementara aku buka laptop, teman-teman bisa sambil menyalin tabel yang ada di PPT buat ikut menghitung. Randy sama Kintan berarti belum ada juga sampai sekarang ya? Halo? Halo? Gak masuk ke suaraku? Masuk Kak, kayaknya belum ada Kak. Kenapa kalian gak mau jawab guys kalau aku nanya? Jawab aja. Atmosfernya lagi serius gitu ya? Padahal di kelas satunya isinya lawak semua. Gak apa-apa guys. Udah lebih dari 30 menit. Berarti belum join juga. Ketiduran kayaknya deh. Sore teman-teman. Di sini tuh motor itu suara kenceng banget. Mungkin di daerah teman-teman ada yang sama. Jadi suara motor tuh, aduh, nggak tahu pakai knalpot kaleng kali, nggak tahu yang kretek-kretek gitu. Jadi mau di dalam rumah, mau di luar rumah, suara motor. Karena masih loading laptopnya. Ini tuh bisa bisa sambil salin tabelnya biar hitung bareng, biar nggak bingung nanti. Biar setidaknya ada satu orang yang paham, nanti bisa diajarin teman-temannya. Bisa bikin meeting bareng, ngajarin. Atau nanti kalau misalnya teman-teman masih bingung mau meeting lagi, itu nanti nggak apa-apa, chat aja. Atau teman-teman mau bikin grup kah? Soalnya aku agak susah kalau balesin satu-satu. Iya boleh Kak bikin grup. Iya Kak, boleh Kak. Oke, nanti kalau nanya langsung aja di grup ya, nggak usah malu-malu. Maksudnya kayak temennya udah di step mana, kamu baru di mana, itu nggak apa-apa. Yang penting paham. Nggak ada yang masalah dengan itu. Oke Kak. Oke. Proses orang berbeda-beda. Sambil tutor sebaya, asik tutor sebaya, zaman SMA banget. Oh, jangan lupa on cam, nggak apa-apa yang baru bangun pasti pakai kaos, nggak apa-apa. Karena aku juga tidak pakai kemeja. Muka bantal tidak apa-apa. Biar aku lihat ini makhluknya ada nggak nih, merhatiin. Yang penting tuh merhatiin, mau pakai baju tidur ke, mau apa ke, cuma terserah, senyamannya aja. Kak, tabel yang disalin yang apa? Yang barusan ya, yang perlakuannya 7 sama ulangannya 4. Kenapa? Kan apa disalin di Excel-nya buat Iya, latihan tadi. iya itu, yang itu, bener. Oke, Kak. Disalin yang itu, biar paham nih, ngikutin bareng-bareng. Karena WIB jadi pada baru bangun nih.
masih pada ngantuk kan, karena aku WITA. Jadi sini udah jam 8. Udah jam 8 lewat malah, udah mau jam 9. Kenapa kagak mau nyambung wifi ya? Bentar ya. Hujan mulu di sini teman-teman. Kalian busuk juga nggak sih internetnya? Aku pakai Telkom. Busuk banget. Jadi tuh aku niatnya mau bikin kayak apa? Recordan aja sebenarnya biar kagak terkendala di laptop. Jadi teman-teman bisa ngeplay di kosan sebelum kita mulai pelajaran. Gitu. Rencanaannya mulai pertemuan minggu depan kayaknya. Soalnya kan start tuh ya aplikasi. Takutnya baterai laptopku nggak sanggup. Jadi nanti aku bikin recordan. Teman-teman bisa nonton recordannya itu masing-masing. Kemudian nanti kalau ada yang mau ditanya baru nanti aku buka laptop gitu. Supaya cukup baterainya. Karena laptop tua baterainya drop. Tadi udah mau ngomong. Enggak Kak, mau bilang oke gitu. Oke. Nah udah nih. Bentar nih aku screenshot dulu deh. Aku kemarin suka lupa screenshot. Ayo on dulu kameranya. Jeremy jangan tidur ayo. On. Ini masih ada beberapa sih yang belum on cam atau jaringanku aku nggak tahu deh. Lilah, Duika, Muhammad Abi, Rani, Umu, Alvin, siapa lagi nih? Oh, susah banget baca ya. Rolia, udah. Pertama kali susah betul. Aku screenshot ya. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Dah. Mari kita balik ke pelajaran. Oh ya, jangan lupa di screenshot. Nanti ada absen yang membutuhkan screenshotan. Gemes banget deh ada yang kayak gini-ginian. Latihan, rancang, latihan 2. Yuk, loadingnya yuk. Cepet yuk loading baterai. Tuh kan, tadi aku baru buka tuh, baterainya masih 88%, udah 84%. Gimana nggak panik tiap ngajar? Halo, Harus dilem biru Kak. Iya, pengennya gitu. Gaji belum turun, belum ada duit. Ih, kok lelet banget. Panik tahu. Tuh kan, udah 71. Ah, bentar. Panik. Aku agak cepat berarti ya. Udah 71%. Baru tadi 84. Minta punya adik kayaknya Kak itu Kak. Sebel banget. Apa? Minta punya adik itu. Punya adik. Ini kenapa gak mau kebuka? Gak usah ngerjain dah. Iya bener Mbak, gak usah kerjain tugas. Alah, gak ada itu. Oh, kebuka ya. Sayang sekali Apipah.
Jangan dipaksa Mbak, nanti baterainya habis. Enggak ada yang dipaksa. Enggak ada. Tuh udah 69% mau nangis, panik. Saya laptopnya loh kak. Enggak. Udah nih, udah kebuka. Kenapa lagi nih, apa nih maksudnya nih? Oh, udah. Nah, kita ulang nih ya. Jadi kan teman-teman sudah mempunyai data-data yang di atas ceritanya. Kalau yang belum punya, udah ceritanya punya ya. Jadi jangan lupa untuk mencari total ulangan, itu pakai rumus sum, sama dengan, udah ngerti nggak sih yang sum-sum dan sum square? Nih, di blok. Mohon maaf saya telah join. Kita, kamu tidur kah? Aku bingung nih. Antara orangnya join tapi udah lewat dari jam. Ini jangan lupa di sum dulu, di sum. Aku lebih enak nyebutnya sum. Enter. Dan jangan lupa kalau misalnya udah sum di atasnya, ini nggak perlu kita ketik lagi. Tapi bebas kalau mau bikin lagi, diketik sum sama buka kurung, bla bla bla. Tapi aku lebih suka aku tarik aja rumusnya. Jadi kita arahin kursornya ke arah kanan bawah, nanti ada tanda plus warna hitam. Kita tarik ke sini. Nah, itu langsung ada, sama aja kayak tadi. Sama aja kalau kita ketik satu-satu. Kak, ini nggak jadi record, Kak. Oh iya. Kak, kalau misal susah ini tadi saya udah screen record sih, nggak apa-apa. Oh iya. Sembari aja. Jaga-jaga. Nah, sudahan. Ini aku hapus-hapusin dulu. Nah, untuk ini jangan lupa sama aja rumusnya kayak tadi sum. Kita arahin di arah kanan bawah, nanti ada tanda plus hitam, kita tarik ke samping. Itu langsung ada jumlahnya. Nanti kalau misalnya jumlahnya beda, yang ini nih, yang suka beda nanti karena kalian suka ketambahan yang ini. Jangan ditambah. Ulangan itu jangan ditambah. Beda ya dia, bukan data. Oke, kita masuk ke FK. FK sama dengan grand total yang 222 3,8 dikuadratkan. Jangan lupa tanda kuadrat itu yang segitiga ke atas itu tanda kuadrat. Kemudian dibagi dengan jumlah ulangan 4 dikali jumlah perlakuan 7. Kita tutup kurung. Kalau udah kayak gini, tinggal di enter aja. Itu langsung hasilnya sama. Kemudian kita lanjut, kalau kita udah cari FK, kita lanjut cari JKT. JKT itu kita pakai rumus sum square. SUM SQ. Sum SQ. Sum square. Buka kurung. Nah, data yang diperlukan untuk JKT itu kan kayak tadi itu, data masing-masing data, satu persatu data yang ada di dalam ini. Jadi kita blok semuanya dari 89,8 sampai 70,2. Tutup kurung. Karena JK total itu tidak dibagi apapun, karena dia satu persatu data, langsung dikurangi dengan FK. Gitu. Untuk JKP sama kayak kemarin, juga pakai sum square, SUM SQ, buka kurung. Yang di blok yang mana? Yang total perlakuan. Yang ini total perlakuan. Gimana kita tahu total perlakuan dan total ulangan? Kita bisa lihat seluruhnya, lurusannya. Perlakuan di sini berarti total perlakuan yang di bawahnya. Kalau ulangan di sini berarti total ulangan yang lakukan terdiri dari 4 ulangan, kita bagi dengan 4. Jangan lupa dikurung dulu. Karena aku tuh suka ngeri-ngeri dia. Jadi error rumusnya. Terus baru dikurang dengan FK. Nah, hasilnya sama dengan yang di samping. Kemudian kita cari JKU. JKU prinsipnya juga sama kayak JKP. Kalau JKP itu menggunakan total perlakuan, berarti JKU menggunakan total ulangan. Pakai sum square, SUM SQ sama dengan SUM SQ
Aduh. Masuk MSQ, buka kurung, kita blok yang data yang ini. Yang total ulangan, tutup kurung. Kita bagi dengan 7. Kenapa? Karena setiap ulangan, misalnya dalam satu ulangan sini, itu terdiri dari 7 perlakuan. Gitu. Dikurang dengan FK. Enter. Kemudian untuk JKG itu dari mana? JKG itu JK total dikurang dengan JK lainnya. JK total dikurang JKP dikurang JKU. Tuh, jadi kalau udah diklik semuanya, tinggal enter. Kita lihat hasilnya sama dengan ini, berarti nggak ada yang keliru. Ini hasil yang sebelumnya aku hitung, kemudian aku samain dengan yang di PPT. Udah sama. Kemudian kita lanjut ke sini. Kalau di tabel ANOVA yang di PPT, yang di atas ini perlakuan, terus baru, salah. Yang di atas ini ulangan, baru habis itu perlakuan. Itu sama aja mau dibagi perlakuan itu berarti jumlah perlakuan dikurang 1. Kalau DB ulangan berarti jumlah ulangan dikurang 1. Nah, kalau galat, ini kayak rumus yang tadi di tabel ANOVA, 4 dikurang 1, jangan lupa dikasih ini nih, tanda bintang. Soalnya suka lupa, karena rumus yang di PPT itu nggak ada tanda bintangnya tadi. Jadi suka lupa. Kalau nggak ada tanda bintangnya nanti nggak bisa, Excelnya itu nggak tahu mau ngapain. Enter. Untuk DB total 7 dikali 4 dikurang 1. Untuk mengecek apakah DB-DB yang di atas itu udah bener apa belum, kita jumlahkan aja. Yang 6 itu ditambah dengan 3 ditambah dengan 18. Harusnya sama dengan jumlah DB total. Kita lihat jumlahnya sama, berarti sudah benar. Untuk JK-nya tinggal kita pindahin aja. Jangan lupa untuk memindahkan, gampang, tinggal sama dengan, terus kita klik kolomnya. Tinggal kita pindahin aja. Aku contohin aja. Jadi kalau di ulangan JK perlakuan, kemudian JK ulangan, kemudian JK galat, kemudian JK total. Nah, kemudian untuk KT prinsipnya sama kayak tadi, bisa teman-teman lihat KT itu pembagian antara JK dengan DB-nya. Jadi kalau kita mencari KT perlakuan berarti kita membagi JK perlakuan dibagi dengan DB perlakuan. Aku contohin aja. Sama dengan ini garis miring JK garis miring DB. Tuh. Tinggal kayak gitu aja ya teman-teman. JK garis miring DB-nya. Dan seterusnya. Kemudian kita cari F hitungnya. Kalau udah melewati JK sih biasanya udah aman. Karena biasanya yang suka keliru itu di JK-nya. Untuk F hitung, kita balik lagi ke PPT tadi. F hitung itu cara mencarinya adalah KT. Kalau kita mau mencari F hitung perlakuan berarti KT perlakuan dibagi dengan KT galat. Semuanya dibagi dengan KT galat. Kalau kita mau mencari F hit ulangan, tinggal kita klik, kita ketik sama dengan, kita klik KT ulangan dibagi dengan KT galat. Gitu. Salah kolom. Kolom 6, Q 6. Nah, 5. Nah, lagi teman-teman. Yang berbeda di sini adalah untuk F-tab-nya. DB-nya yang digunakan itu beda. Kalau misalnya kita mau cari F-tab untuk perlakuan, pasti DB perlakuan yang kita gunakan. Coba kita contohkan aja. FINV, rumusnya FINV, buka kurung, probability, karena di sini F-tab 5%, berarti probability-nya 0,05.
kemudian koma, degree freedom 1 kita gunakan degree freedom perlakuan karena kita mau mencari F-tab-nya perlakuan. Ya, F-tab-nya perlakuan kita pakai degree freedom-nya perlakuan. Koma, degree freedom 2-nya kita gunakan DB galat. Tutup kurung, enter. Nah, yang ini sama aja. Kita ulangi untuk yang F-tab 1 itu sama aja. Biasanya aku lebih suka ngopi, terus ku paste, terus ku ganti ininya jadi 1. Udah gitu aja. Daripada ngetik ulang, kita lanjut untuk yang F-tab perlakuan. F-tab perlakuan itu sama aja rumusnya, FINV probability-nya 0,05 karena di sini mau cari yang 0,05 yang F-tab 5%, koma degree freedom 1. Kalau tadi untuk mencari F-tab perlakuan kita menggunakan degree freedom-nya perlakuan, berarti untuk mencari F-tab-nya ulangan kita pakai degree freedom-nya ulangan. Koma, degree freedom galat. Jadi pasangan yang keduanya itu tetap galat, cuman pasangan yang pertama itu yang berubah. Kalau ulangan kita pakai ulangan, kalau yang perlakuan kita pakai yang perlakuan. Enter. Nah, jangan lupa untuk di copy aja. Bebas kayak gimana sebenarnya, di copy, enter. Paste di sini kita ganti dengan 1. Gitu. Itu aja, mungkin ada yang mau ditanya. Untuk kesimpulan sama interpretasinya tetap sama kayak kemarin. Kalian tinggal membandingkan antara F hitung dengan F-tab-nya. Kalau kayak gini, F hitungnya itu kan 3,9. Kita lihat F-tab-nya 2,6 berarti lebih besar dari F-tab 5%. Terus kita lihat lagi apakah lebih besar dari F-tab 1%. Ternyata F-tab 1% nilainya 4,01. Jadi dia lebih kecil dari F-tab 1%. Jadi karena dia lebih kecil dari F-tab 1% tapi lebih besar dari F-tab 5%, tandanya bintang 1 yang artinya nyata. Nyata. Ya, nggak masukin yang ininya nih, kata-kata ininya. Cukup bintangnya aja. Kalau bintang 1 itu artinya nyata, kalau bintang 2 itu artinya sangat nyata. Kayak yang di PPT-RAL kemarin. Kalau TN ini artinya tidak nyata. Nah, ini kenapa tidak nyata? Kita lihat di sini. Kita bandingkan dengan F-tab 5% dulu. Nilai F-hit ulangannya itu 2,09. Sedangkan nilai F-tab 5%-nya itu 3,15. Berarti otomatis dia lebih kecil dari F-tab 5%. Kalau udah lebih kecil dari F-tab 5%, itu udah pasti lebih kecil juga dari F-tab 1%. Karena F-tab 1% nilainya bakal lebih besar daripada F-tab 5%. Gitu. Karena dia lebih kecil dari F-tab 5%, maka tandanya itu tidak nyata, TN. Nah, ini bisa teman-teman gunakan untuk kesimpulannya. Nanti tinggal tulis aja F-hit lebih kecil atau lebih besar dari F-tab. Nah, terus yang dibikin kesimpulan tuh yang mana? Dua-duanya dibikin kesimpulan. Baik perbandingan F-hit dan F-tab-nya perlakuan maupun perbandingan F-hit dan F-tab-nya ulangan itu dibikin kesimpulan. Nah, untuk interpretasi yang digunakan itu hanyalah F-tab perlakuan. Gitu. Teman-teman nanti bisa lihat di PPT-nya, aku nggak nyimpen di laptop soalnya. Itu yang digunakan untuk interpretasi hanyalah F-hit dan F-tab-nya. Perbandingan F-hit dan F-tab-nya perlakuan. Kalau nyata berarti dia memiliki perbedaan, kalau tidak nyata berarti tidak memiliki perbedaan. Tidak menimbulkan perbedaan, tidak menimbulkan heterogenitas pada tanaman yang kita. Itu. Mungkin ada yang mau ditanyain sebelum baterainya mati. Masih ada 26%. Aduh. Untung udah selesai. Ada bertanyain atau ada yang baru nyoba tapi ketinggalan tengah jalan? Randy masih ada orang ya Randy? Ada nggak tuh?
Nggak ada. Yuk ngulang yuk. Kita cari kelas lain yuk Randy yuk. Nanti suruh chat aku ya Randy ya. Minta tolong. Biar aku kasih lihat jadwalnya. Biar dia nggak kelabakan lagi nanti akhir ujung-ujungnya nggak dapet kelas juga. Takutnya. Repot juga aku nanti. Mau kayak gimana? Kalau nggak dapet kelas dia. Kalian Jumat sama Kamis ini full nggak? Kalau full, ya udah deh Randy selamat tinggal, selamat tinggal. Ada yang kosong-kosong kok, Kak. Itu bisa lah itu, nggak ada itu alasan nggak bisa kok, udah kelas kok. Atau enggak nanti ikut UB Kediri nanti. Hari Jumat UB Kediri tuh. Cuman dia jamnya agak berbeda sama kita, dia jamnya jam 8, jam 9. Agak repot juga nyamainnya. Oke, ada yang mau ditanyain nggak nih? Sebelum baterainya habis. Panas dingin. 25%. Jadi kemarin tuh tugasnya, teman-teman tuh ada yang udah benar, ada yang caranya benar tapi jawabannya salah, ada yang keliru nyarinya gitu deh. Nggak apa-apa, nggak masalah. Penting kan caranya tuh udah benar, cuman ya diperbaiki lagi. Biasanya tuh salahnya di sini nih. Kenapa ini ikutan ditambah? Dia anak mana? Dia bukan segeng, dia nggak segeng ini. Anak mana ini? Mungkin kalau mau di akalin biar nggak ketambah bisa diganti A, perlakuan A, ulangan A, ulangan B. Tapi kan aneh ya. Udah, pokoknya dicek lagi. Tinggal gini kok diceknya. Lihat yang keblok tuh yang mana. Yang keblok. Gampang kok. Tinggal dicek udah benar, keblok. Oke, ada yang mau tanyain? Untuk kesimpulan dan interpretasi itu sama aja. Nanti teman-teman bisa lihat contohnya aja di PPT. Itu sama saja. Jadi aku nggak perlu mengulangnya lagi karena udah ada di PPT. Belum ada yang ditanyakan, Kak. Yang lain? Masih belum ada, Kak. Awas ya, masih belum ada, nanti tahu-tahunya nggak bisa. Kak Novi, saya izin tanya, Kak. Apa tuh? Yang desain itu apa namanya, yang desain pengacakan itu, Kak. Kan kalau yang RAL itu kan ngajaknya itu pakai bilangan acak itu, Kak. Terus kalau yang RAK ini juga pakai bilangan acak juga, Kak. Setiap bloknya. Bisa. Iya, bisa. Setiap bloknya nanti bisa diacak pakai bilangan acak, atau bisa teman-teman undi, atau bisa pakai randomize yang di Google tuh kan ada tuh randomize. Terus pakai lotre Amida, bebas deh, pakai arisan-arisan, spin-spin, udah serah. Gimana? Yang penting acak intinya. Oke, Gitu. Kak. Makasih, Kak. Intinya acak gitu ya. Oke, ada yang mau tanyain? Lupa aku jelasin tadi ya untuk pengacakan. Lupaan. Jadi bebas ya teman-teman mau pakai pengacakan kayak gimana. Yang penting tuh diacak atau pakai itu. Kemarin tuh aku lihat ada yang pakai pengacakan Excel, pakai randomize angka Excel. Itu juga boleh tuh. Itu boleh banget. Kalau teman-teman nanti di pemuliaan itu bakal dipakai terus soalnya. Cuman aku lupa rumusnya. Ada kayaknya dari sini pengacakan. Kita lihat. Matkul apa ya? Ada.
Aku apa sih? Lupa aku. Oi! Sorry. Malu. Ada bapakku lewat. Di mana ya pengacakannya? Menyerah aku. Cari pengacakan. Foto pekarangan. Orang dicari pengacakan, keluar foto pekarangan. Oh, acak apa acak? Nggak tahu lah. Menyerah aku lah. Gak usah, gak apa-apa Kak. Menyerah aku. Dikasih file-file yang lainnya juga nggak apa-apa. Oh, nih. Bisa tuh laporannya. Laporan apaan tuh? PB Kak. PB. Emang ada ya PB ya? Laporan aku nggak ada laporan PB Ya tugas Nih, mingguan pakai nggak apa-apa ini. lah Kak. Nanti minta aja. Ya guys. Jadi kalau mau cari angka acak di Excel itu pakai ini rumusnya. RAND buka kurung tutup kurung enter, nanti tinggal kamu tarik ke bawah seret. Tuh, itu udah acak semua tuh angkanya tuh. Cuman dia akan setiap kita nulis itu bakal itu loh teman-teman. Tuh, bakal berubah-ubah. Jadi gimana caranya biar angkanya tetap, copy aja. Ini copy. Terus kita paste angka, yang paste angka. Klik kanan, yang 1, 2, 3 ini, paste angka. Nah, kayak gini. Karena dia bakal berubah-berubah tuh, berubah lagi. Ini yang atas ini kan 0,1. Ntar nih kalau kita ngetik lagi nih, berubah lagi ntar. Coba kita paste lagi yang tadi. Kok kagak bisa Coba kita copy. Nah, kan beda lagi. Berubah-berubah gitu memang gitu deh. Bikin pengacakan kemarin aku untuk RALF. Nanti teman-teman bakal belajar RALF pengacakan dengan 2 faktor di pertemuan selanjutnya. Itu dah, pokoknya dah. Laporan apa tuh ini? Laporan magang. Gimana sih laporan? Kita lihat. Aku aja lupa aku ngerjain apa aja. Kak, baterainya udah makin tipis. Oh iya.